Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah dalam kebaktian pada hari ini. Bagi segenap jemaat maupun simpatisan yang pertama kali menyaksikan secara daring atau online ibadah GKP Jemaat Efata Cakung. Memasuki Minggu Paskah kedua ini yang bertemakan perjumpaan yang mengubah ketakutan menjadi sukacita. Sebelum mulai ibadah minggu ini, akan disampaikan pokok-pokok warta jemaat sebagai berikut. Yang pertama, sesuai dengan himbauan pemerintah agar jemaat tetap di rumah saja, maka untuk kurun waktu 12 April sampai 3 Mei 2020, segala kegiatan ibadah kategorial dilakukan dengan mendengarkan khotbah yang dapat diakses di media sosial GKP Cakung. Kedua, dalam rangka peringatan Paskah, Sekolah Minggu telah mengadakan lomba untuk adik-adik sekolah minggu. Terima kasih kepada orang tua yang telah mengirimkan video kegiatan anaknya, dan untuk hasil pemenang lomba dapat dilihat di WhatsApp grup GKP Cakung. Yang ketiga, bagi adik-adik sekolah minggu akan ada penayangan video sekolah minggu di channel YouTube GKP, dan orang tua dapat mengakseskan di media sosial GKP Cakung dimulai pukul 9. Keempat, terkait pelaksanaan ibadah yang dilakukan masing-masing keluarga selama tanggal 22 Maret sampai 3 Mei 2020, diberikan kesempatan bagi setiap keluarga yang akan menyampaikan rasa syukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan melalui persembahan yang dapat ditransfer di Bank BCA dengan nomor rekening 6330270 860 atas nama Margareta De Sumual, atau dimasukin ke amplop dan diserahkan di gereja. Demikian warta jemaat kami sampaikan. Tetap sehat dan bersukacita bersama seluruh keluarga. Marilah kita masuk ke dalam kebaktian dengan mata dan hati yang tertuju ke hadirat Allah Maha Kudus, sumber hidup kita. Tengadakanlah wajah dan jiwa kepada Allah yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan. Gerakanlah semangat dan hati bagi kemuliaan Allah, sumber kekuatan kita. Bukalah pikiran dan rangkailah kata untuk memuji Allah. Allah adalah penolong dan penyelamat kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian minggu saat ini dapat berlangsung oleh karena pertolongan Allah Bapa sudah diberikan kepada kita
dengan penyelamatan oleh Yesus Kristus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Dan menyertai saudara juga. Terpujilah Allah yang telah mengasihi kita di dalam Yesus Kristus, yang telah mempersatukan kita di dalam karya Roh Kudus. Jemaat Tuhan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oleh sebab itu, maka dengarkanlah firman Tuhan dalam nas pembimbing dalam kebaktian hari ini yang bertemakan perjumpaan yang mengubah ketakutan menjadi sukacita. Diambil dari Yohanes pasal 20 ayat 20 yang mengatakan, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Mari untuk merespon firman yang begitu indah, kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 397 bait yang pertama, Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Jemaat Tuhan, sebelum kita bersama-sama merenungkan makna firman Tuhan di hari Minggu ini, mari kita bersama berdoa mempersiapkan hati, pikiran, dan seluruh keberadaan kita. Mari kita berdoa. Begitu besar kasih-Mu bagi kami ya Tuhan, sehingga makna hidup yang diselamatkan boleh kami kenal, boleh kami hidupi di dalam Kristus Yesus. Sehingga kami sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, justru kami yang dicari oleh Tuhan. Kami yang diberi cinta begitu mendalam, kami yang diberi makna kasih yang begitu indah, sehingga kami diajak untuk hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, dalam segala keterbatasan, ketakutan, mungkin kecemasan kami akan segala sesuatu, kami semakin disadarkan bahwa kami membutuhkan Engkau ya Tuhan sebagai penolong kami yang setia, penolong kami yang agung, yang dapat kami andalkan dalam kehidupan keseharian kami. Oleh karena itu ya Bapa, kami yang lemah dan terbatas ini membutuhkan Roh Tuhan untuk menguatkan kami, sehingga kami dimampukan untuk mengenal firman Tuhan yang begitu indah, menguatkan langkah kami, menegaskan iman kami, dan mengukuhkan hidup kami, sehingga kepercayaan kami pada Kristus adalah kepercayaan yang sungguh suci, sungguh adil, dan sungguh mulia, sehingga hidup kami boleh diberi damai sejahtera di dalam Tuhan. Karena itu ya Bapak, kiranya Roh Kudus Tuhan memenuhi kami, menguasai kami, sehingga firman yang boleh kami renungkan mengubahkan kami. Ya Bapak, inilah doa yang dapat kami nyatakan. Hanya kepada Kristus Yesuslah kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membuka Alkitab kita bersama. Hari ini diambil bacaannya dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu."
Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bersukacitalah dan bergembiralah bagi setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan juga melakukan di dalam hidupnya. Haleluya. Damai sejahtera bagi kamu. Itu adalah sebuah kalimat yang diungkapkan oleh Yesus ketika beliau berjumpa dengan para murid di suatu ruangan setelah kebangkitannya. Kalimat itu menjadi kalimat yang ternyata memberi damai sejahtera atau kelegaan bagi para murid yang telah dipenuhi oleh begitu besar pertanyaan-pertanyaan. Bahkan pertanyaan itu memenuhi kepala dan hati para murid sehingga membuat mereka takut dan cemas. Mari saya mengajak jemaat untuk melihat di ayat 19. Ada beberapa kata kunci yang menarik yang menunjukkan bahwa para murid ternyata ada dalam kondisi kalut, gusar, takut dan cemas. Mari, ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Menunjukkan bahwa ada bukti di mana ketika Yesus tidak ada di kubur, ternyata itu bukan berita sukacita awal bagi para murid. Karena para murid diliputi oleh ketakutan. Ketakutan kalau mereka dituduh mencuri mayat Yesus, dituduh oleh orang-orang Yahudi, para petinggi-petinggi saat itu, atau bahkan pemerintahan Romawi. Tuduhan itu begitu besar dikatakan dan dinyatakan, sehingga para murid memilih untuk berkumpul dalam satu ruangan, memilih untuk mengunci diri mereka, agar mereka tidak dikejar-kejar atau bahkan ditangkap atau bahkan dihukum juga. Tetapi ketika Yesus muncul, hadir, berdiri di tengah-tengah mereka, Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Mari kita lihat ayat 20. Sesudah Yesus berkata demikian, lalu ia menunjukkan tangan dan lambungnya yang memang ada bekas luka yang begitu dalam di sana karena peristiwa penyaliban yang lalu. Dan melalui proses itu membuat para murid bersukacita. Lihat di ayat 20 ya. Bersukacita karena mereka melihat Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah bagian yang menarik karena para murid mengalami sukacita dan kegembiraan. Ada sebuah emosi, ada sebuah perasaan yang berganti dari ketakutan menjadi sukacita. Dan kesukacitaannya itu adalah karena mereka berjumpa dengan Tuhan. Ini adalah hal yang menarik. Kenapa? Karena ketika kita berbicara tentang damai sejahtera, ternyata damai sejahtera yang dimaksud, damai sejahtera yang terjadi pada peristiwa ayat yang kita baca adalah damai sejahtera ketika perjumpaan penuh kasih itu dapat terjadi. Mari kita lihat perbedaan sebelum Yesus disalib dan bangkit dan setelah Yesus bangkit dari kematian. Ada perbedaan antara para murid yang mengikut Yesus. Mereka mengikut Yesus karena mereka melihat bahwa Yesus adalah Mesias,
Mesias saat itu dianggap adalah sebagai sosok yang dapat membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Tetapi harapan itu hilang dan hancur lebur ketika Yesus disalibkan. Ada kekecewaan yang mendalam ketika Yesus disalib. Maka di saat yang sama, pengharapan banyak orang akan Yesus runtuh. Pengharapan bahwa Yesuslah Sang Mesias yang memimpin dan menyelamatkan orang Yahudi dari penjajahan Romawi hilang sudah. Dan yang ada hanyalah kekecewaan bahkan ketakutan dari para murid. Tetapi ketika Yesus telah bangkit, ketika Yesus berjumpa dengan para murid, lihat, ternyata di ayat 20 ada sukacita yang dialami oleh para murid karena perjumpaan dengan Yesus. Ingat, karena perjumpaan dengan Yesus, bukan karena pembebasan dari penjajahan Romawi. Tandanya, ketika Yesus dibangkitkan, Yesus hidup, Yesus berjumpa dengan para murid, mereka masih ada dalam penjajahan Romawi. Tetapi bukan itu sekarang tujuannya. Bukan bebas dari penjajahan Romawi ternyata akhirnya yang menjadi kegembiraan. Tetapi pengharapan mereka akan Yesus adalah pengharapan yang tidak sia-sia. Janji Yesus yang memang akan bangkit di hari yang ketiga bukan janji yang kosong, tetapi janji yang nampak nyata. Maka ketika Yesus berjumpa dengan para murid, hal yang diungkapkan pertama adalah damai sejahtera bagi kamu. Dan itulah kalimat yang membuat para murid bersukacita. Bukan karena pembebasan dari penjajahan Romawi, tetapi karena perjumpaan dengan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Anda dan saya. Tema kita hari ini adalah perjumpaan yang mengubah ketakutan menjadi sukacita. Sehingga ketika kita melihat dan mendengar bagian teks tadi, damai sejahtera bagi kamu, apakah sungguh-sungguh damai sejahtera telah Anda rasakan? Ataukah Anda masih punya pemahaman, rasa tentang damai sejahtera sekarang ini? Anda dan saya dipertanyakan dan perlu memaknai ulang apa itu damai sejahtera. Rasanya kalau kita berbicara tentang damai sejahtera, rasanya yang dimaksud oleh Yesus dalam teks Yohanes tadi yang kita baca adalah damai sejahtera yang tidak serupa dengan ungkapan seorang politisi yang ingin menguasai keadaan, yang menjanjikan banyak hal dengan pidato-pidato dan mengusung banyak isu perdamaian, yang jangan-jangan itu dilakukan oleh politisi hanya agar dia mendapatkan kemenangan dan dukungan politik. Atau rasanya damai sejahtera juga tidak bisa disamakan dengan kondisi fisik tertentu yang menjadikan seseorang merasa puas karena memiliki segala sesuatu yang dia inginkan. Atau rasanya damai sejahtera bukan seperti apa yang kita mau di saat yang sama ada. Seperti pakaian yang indah, mobil yang mewah, atau rumah yang bagus, atau harta kekayaan yang kita miliki. Rasanya bukan damai sejahtera seperti itu yang dimaksud oleh Yesus. Karena damai sejahtera yang seperti itu bersifat semu dan sementara. Tidak bisa mengisi kekosongan harapan atau hati seseorang. Tidak dapat atau tidak mampu menghubungi atau menghubungkan atau menjembatani seseorang dengan orang yang lain, lingkungan sekitar atau bahkan pencipta. Tandanya apa? Anda dan sekarang justru sekarang sedang ditanya. Anda dan saya sekarang ini justru sedang mempertanyakan makna damai sejahtera. Bagaimana bisa segala sesuatu yang kita miliki sekarang ini pas-pasan, cukup adanya. Begitu juga kalau cukup, kalau pas kurang. Anda dan saya dibatasi ruang geraknya. Anda dan saya tidak bebas untuk melakukan segala sesuatu yang kita inginkan sekarang. Lalu apakah sungguh-sungguh damai sejahtera itu masih dapat kita maknai?
Kalau mengingat apa yang tadi telah dinyatakan, memang rasanya damai sejahtera bukan melulu tentang apa yang kita inginkan, tapi damai sejahtera adalah tentang apa yang Tuhan rancangkan yang terbaik bagi Anda dan saya yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, ketika kita melihat damai sejahtera bagi kamu, dalam bahasa Yunani-nya adalah eirene humi. Maknanya ada beberapa hal secara harafiah. Yang pertama, exception from the rage and havoc of war, atau artinya pembebasan dari kekerasan dan kekacauan perang. Irene humi, damai sejahtera bagi. Apakah betul damai sejahtera yang terjadi saat itu pembebasan dari kekerasan dan kekacauan perang? Rasanya bukan. Padahal itu yang diinginkan oleh orang-orang yang berjumpa dengan Yesus saat itu. Terbebas dari penjajahan Romawi. Tetapi bukan itu yang terjadi. Atau yang kedua, peace between individuals. Damai antara satu dengan yang lain. Atau harmoni. Dan yang ketiga, Irene humin, the way that leads to peace. Jalan yang mengarahkan pada damai. Salvation. Pembebasan, keselamatan. Dan rasanya Irene humin yang dimaksud oleh Yesus adalah yang pertama harmoni. Dan yang kedua salvation. Adalah relasi yang diperbaiki. Dan yang kedua adalah damai, keselamatan. Relasi apa yang diperbaiki? Relasi antara manusia dengan Allah. Keselamatan apa yang terjadi? Anda dan saya yang ditebus dari dosa. Sehingga kalau Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu, maknanya apa? Tandanya adalah tenang dan damailah bagimu. Karena engkau telah memperoleh keselamatan oleh Kristus. Tandanya Irene humin adalah Anda dan saya mengalami damai dalam jiwa dan hati kita. Oleh karena Yesus menyelamatkan hidup Anda dan hidup saya juga. Sehingga ketika Yesus mengatakan, mari kita lihat ayat 21. Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ketika Yesus berjumpa dengan para murid, dan sukacita para murid sederhana, tetapi begitu mendalam, yaitu dapat berjumpa dengan Yesus. Maka segala pengharapan dan ekspektasi yang terjadi dari para murid, pembebasan, kehidupan, pemerintahan, menang atas Romawi dan sebagainya, langsung terpinggirkan. Langsung perlahan-lahan berganti. Dengan apa? Perjumpaan yang indah dengan Sang Guru yang penuh kasih berkorban baginya. Sehingga ketika melihat damai sejahtera bagi kamu, maka di saat yang sama para murid yang berjumpa dengan Yesus mengalami damai sejahtera dalam jiwanya. Dan di saat yang sama Yesus juga mengutus mereka untuk menyatakan juga damai sejahtera bagi banyak orang. Sehingga di ayat 22 dikatakan oleh Yesus, terimalah Roh Kudus. Maka itu adalah karya Tuhan yang terjadi sekarang terhadap para murid. Tandanya apa? Keselamatan yang Yesus nyatakan di saat yang sama menjadi begitu besar dan begitu nyata. Karya Yesus itu menjadi karya yang dapat terjadi melalui cintanya terhadap Anda dan saya masing-masing pribadi dan dibagikan kepada orang lain. Sehingga Anda dan saya menjadi pribadi yang damai sejahtera, tetapi di saat yang sama juga mengalirkan damai sejahtera itu bagi banyak orang di luar sana. Sehingga keselamatan Yesus itu tidak eksklusif. Keselamatan Yesus itu menjadi keselamatan yang universal. Siapapun bisa mengalami dan siapapun bisa memperolehnya ketika setiap orang itu percaya di dalam iman dan dipenuhi oleh Roh Kudus untuk menggerakkannya. Maka secara sederhana Yesus mengatakan di ayat 23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada.
dengan secara sederhana. Tuhan Yesus menebus dosa Anda dan saya, tandanya Dia menghilangkan dosa kemanusiaan itu, berganti menjadi pengampunan dan kasih. Begitu halnya juga dengan Anda dan saya yang menerima anugerah pengampunan itu, diajak oleh Yesus untuk menghadirkan pengampunan juga terhadap banyak orang yang ada di sekitarnya. Sehingga yang dikasihi jemaat Tuhan, kita diajak untuk masuk pada kesadaran bahwa perjumpaan dengan Yesus adalah perjumpaan yang begitu indah, yang menghadirkan damai sejahtera bagi Anda dan saya dengan hal yang sederhana namun mendalam. Sehingga Anda dan saya diajak untuk membuka hati, mengalami Tuhan lebih dalam, sehingga perjumpaan Anda dan saya menjadi perjumpaan Anda, saya dan Kristus menjadi perjumpaan yang mendamaikan hati, yang mengubah ketakutan menjadi pengharapan. Perjumpaan itu juga yang dapat menjadi jawaban atas segala pertanyaan kita. Dan perjumpaan itu memberi kegembiraan bagi Anda dan saya. Maka sekarang ini marilah kita mencoba untuk membuka hati sepenuhnya, melihat damai sejahtera itu bersama Tuhan dengan hal yang sederhana, sehingga kita tidak lalu terjebak pada tuntutan-tuntutan dan ketakutan, tetapi perlahan-lahan dapat bangkit dan mengalami pertolongan dari Tuhan sendiri. Tapi di saat yang sama, kita juga belajar untuk menyatakan pertolongan bagi banyak orang, untuk tidak menyimpan keselamatan itu bagi diri kita sendiri, tetapi menyalurkan sukacita keselamatan itu bagi banyak orang saat-saat dan sampai selamanya. Maka berbahagialah, melangkahlah bersama dengan Kristus, sehingga perjumpaan Anda, saya, dan Kristus menjadi perjumpaan yang menghadirkan sukacita. Amin. Marilah jemaat Tuhan, kita bersama bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang mulia, yang begitu mengasihi kami sadar kami memiliki banyak pengharapan yang terkadang membuat kami begitu egois dan memaksakan pengharapan dan kehendak kami. Sehingga kami mau belajar seperti para murid yang meminggirkan pengharapannya sendiri untuk berganti menjadi pengharapan yang murni, yaitu perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga kami dalam kondisi yang tidak mudah dan kondisi yang sulit sekarang ini, kami mau belajar Tuhan untuk sungguh-sungguh mengandalkan hidup bersama dengan Tuhan. Sehingga kami menanti sambil berkarya, menanti juga sambil peduli, menanti juga tetapi sambil menyatakan kasih terhadap banyak orang di sekitar kami. Karena kami sadar Tuhan juga bisa memakai kami untuk meringankan beban orang lain. Tetapi di saat yang sama Tuhan juga bisa memakai orang lain untuk meringankan beban kami. Sehingga Tuhan, kiranya ini menjadi sebuah instrumen besar di mana damai sejahtera dan kasih itu boleh sungguh-sungguh terjadi. Sehingga setiap kami dapat dengan nyata menyatakan kepedulian dengan sadar. Kami juga dapat dengan teguh saling menyatakan kasih untuk memberi atau sekedar mendoakan, untuk memberi atau sekedar untuk menanyakan kabar. Sehingga banyak orang tidak merasa kesepian, tapi juga boleh saling memberi pertolongan dan perhatian. Ya Bapa, kami di dalam doa ini sambil berpengharapan pada Kristus Tuhan. Kiranya kami juga boleh diberi damai sejahtera darimu, Irene Hyun, sehingga membuat kami juga boleh mengalami harmoni kehidupan dan juga keselamatan itu dengan nyata. Sehingga di dalam doa ini ya Bapak, secara khusus kami mau berdoa bagi kondisi pandemi COVID-19 yang sekarang ini terjadi. Kami ingin sungguh-sungguh percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar, tetapi dengan cara Tuhan juga untuk memulihkan baik bangsa kami ini maupun dunia secara keseluruhan yang terdampak COVID.
Kuatkanlah hati kami juga untuk bersabar, tetap melakukan physical distancing, tetap melakukan menjaga kebersihan dengan baik, tetap sabar untuk menahan diri, tidak pergi keluar sebisa mungkin. Sehingga kami juga memutus mata rantai persebaran COVID-19. Sehingga ya Bapak, tidak hanya sekedar menguatkan fisik kami, tetapi kiranya di dalam cinta mental kami dan iman kami dikuatkan, agar kami tidak mudah bosan, kami tidak mudah menyerah, kami juga tidak mudah putus asa, tapi kami yakin bahwa badai ini segera berakhir, berganti dengan sukacita, karena cinta Tuhan yang nyata, dengan cara Tuhan dan waktu Tuhan. Ajari kami untuk mengerti itu ya Bapak. Kami juga mau berdoa bagi pemerintahan, bagi tim medis, bagi para relawan, bagi banyak orang yang masih bekerja dan berkarya di masa pandemi. Kiranya Tuhan hadir memberi damai sejahtera juga bagi mereka, sehingga mereka boleh dijaga kesehatan, mereka juga boleh dipelihara cintanya, sehingga mereka berkarya dengan pengharapan dan kepastian percaya bahwa Tuhan juga hadir bagi mereka. Kiranya Tuhan juga memberi kebijaksanaan dan hikmat, sehingga mereka boleh bersabar menghadapi pandemi ini, karena karya Tuhan nyata. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang berjuang untuk mencukupi kebutuhan dasar mereka. Kiranya Tuhan memakai banyak orang untuk dapat berbagi, sehingga keluarga-keluarga yang berkekurangan ini juga boleh memperoleh pertolongan dari Tuhan yang nyata melalui tindakan kasih dari banyak orang yang peduli. Ya Bapa, karena hanya kepada Engkau dan di dalam Engkaulah kami mau yakin dan percaya bahwa Engkau bisa memakai banyak orang termasuk kami untuk saling menolong dan memperoleh pertolongan. Ya Bapa, hanya kepadamu kami percaya. Kami juga mau berdoa bagi gereja-gereja yang berjuang juga untuk melayani dalam kondisi pandemi, yang tetap berjuang untuk saling menyapa, yang tetap berjuang untuk saling merengkuh persekutuan, sehingga tidak merasa kesepian dan sendirian, tetapi mengalami bahwa gereja juga peduli akan pertumbuhan iman para umatnya. Oleh karena itu ya Bapak, berkatilah seluruh pelayan-pelayanmu dimanapun mereka berada, di gereja dimanapun ada, sehingga pelayanan yang boleh diperjuangkan dalam masa pandemi ini adalah pelayanan yang tepat dan tuntas untuk memberi pertolongan, sapaan, kunjungan, dan kelegaan bagi setiap umat yang berjuang bersama menghadapi pandemi ini. Kiranya cintamu menyertai mereka. Kami juga mau berdoa ya Bapak bagi jemaatmu yang sakit, maupun banyak orang yang juga sedang berjuang terhadap sakit penyakitnya. Kiranya pengharapan mereka tidak patah, doa mereka boleh senantiasa dinyatakan, pengharapan mereka juga boleh senantiasa dijaga, sehingga di dalam perjuangan menghadapi sakit yang dialami, setiap orang boleh percaya bahwa sakit itu dapat berganti pemulihan dan kesembuhan ketika karya Tuhan juga boleh nampak dan hadir melalui tenaga medis, melalui makanan dan minuman, obat-obatan, suplemen, vitamin, dan semangat daya juang untuk boleh sembuh. Kami percaya sebagaimana firman, hati yang gembira adalah obat yang mujur. Dan kami mau percaya bahwa cinta Tuhan juga nampak di dalam kegembiraan hati kami untuk percaya pada Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapak bagi perjuangan kesetaraan gender di tanggal 21 April. Kiranya Tuhan juga memberi cinta yang nampak dan nyata, sehingga kami juga boleh menghargai sesama sebagai manusia, tidak melihat latar belakang gender mereka, tidak melihat latar belakang kehidupan gender, tetapi boleh melihat sebagai saudara di dalam Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi kelestarian lingkungan hidup di hari bumi tanggal 22 April. Ya Bapak, kiranya bumi juga boleh dipulihkan, sehingga kami belajar bahwa kami hidup bukan hanya untuk manusia, tetapi juga untuk alam sekitar. Sehingga kami juga boleh menjaga kelestarian alam, karena kami sadar kami juga dipelihara oleh karena alam yang hadir dan hidup berdampingan dengan manusia. Ya Bapak, inilah doa kami. Kami sadari betul sangat jauh dari kesempurnaan, tetapi di dalam cinta Tuhan sendiri,
Kiranya damai sejahtera memelihara kami, dan kami juga boleh hidup di dalamnya. Untuk itu kami nyatakan doa ini kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita dengan mengingat firman Tuhan dari Mazmur 54 ayat 8. Demikian firman-Nya, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Persembahan yang telah dihimpun oleh masing-masing keluarga dapat diserahkan kepada majelis jemaat dengan melalui transfer bank BCA dengan nomor rekening di bawah ini, atau dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan di gereja untuk mendukung segala keberlangsungan kegiatan pelayanan GKP Cakung. Sementara memberikan persembahan bersama kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 291 bait 1. Mari bersyukur semua. Mari kita menyerahkan persembahan yang telah kita himpun bersama. Mari kita berdoa. Ya Kristus, Engkau telah mempersembahkan dirimu sebagai korban keselamatan dan penghapusan dosa kami. Engkau relakan tubuhmu agar kami dibebaskan dari dosa dan beroleh kehidupan yang kekal. Terimalah diri kami apa adanya sebagai persembahan dan upah pengorbananmu. Kami adalah milik-Mu yang telah Kau tebus dengan darah-Mu yang kudus tak bercela. Di sini kami menyampaikan persembahan kami sebagai tanda dan ungkapan penyerahan diri kepadamu. Terimalah persembahan ini dan berkatilah agar dapat dipergunakan oleh gereja-Mu untuk perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Ya Kristus, tolonglah kami menjadikan pengorbanan dan persembahan-Mu di Golgota sebagai sumber inspirasi dan sumber motivasi untuk hidup memberi, berbagi, dan berkorban bagi sesama kami. Amin. Jemaat Tuhan, kiranya dari firman yang boleh kita dengar membimbing dan menuntun langkah kita untuk tetap dipelihara dalam damai sejahtera Kristus. Sehingga dalam segala kondisi, bahkan kondisi tersulit saat ini, tetap membuat kita yakin bahwa damai sejahtera itu dapat kita rasakan. Marilah sambil kita tetap percaya pada Kristus, tetap berpengharapan, kita juga sambil bernyanyi Kidung Jemaat nomor 202, Maut Sudah Menyerah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Kristus dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.